Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau memberkati mengurapi kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Rahmat-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, ya, dengan tema tak tergoyahkan. Ini adalah sebuah seri khotbah, ya, seri daripada tak tergoyahkan, yang tentunya akan saya bagi menjadi beberapa subtema, ya, yang akan saya khotbahkan dan akan kita pelajari bersama-sama. Nah, minggu ini, ya, kita akan belajar di dalam subtema pertama, yaitu dengan tema kita dapat menjadi kuat selama serangan rohani. Ya, kita dapat menjadi kuat selama serangan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dalam Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, pernahkah kita mengalami salah satu hari atau minggu atau musim kehidupan kita di mana segala sesuatu tampaknya menyergap kita sekaligus? Di mana dalam minggu yang sama, ya, tiba-tiba mobil kita ditabrak, ya, kemudian mogok sehingga perlu diservis. Kemudian tiba-tiba dalam minggu yang sama, ya, masalah kesehatan kita tiba-tiba menyabotase kita. Ada saja tiba-tiba kebutuhan yang mendesak, yang kita harus membayar, harus memerlukan dana, ya, yang sepertinya harusnya tidak ada, seharusnya tidak perlu, gitu ya. Ya, kemudian dalam minggu itu juga, dalam hari itu juga, ya, kita merasakan beban kerja yang begitu berat sehingga kita tidak bisa tidur, ya. Kemudian ada masalah hubungan yang tiba-tiba meledak. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak alasan mengapa krisis semacam ini dapat memeluk kita, ya. Tetapi jangan mengabaikan kemungkinan nyata bahwa kita mengalami apa yang disebut Efesus 6 sebagai hari yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku, itu terjadi ketika iblis telah memborbardir kita dari segala sisi dengan harapan akan menjatuhkan kita. Kita berbicara tentang 100% konspirasi spiritual, ya, yang sebenarnya di sini. Kenapa? Karena serangan musuh yang tepat itu ditunjukkan Alkitab akan terjadi secara berkala dan pada dasarnya harus kita antisipasi. Bapak Ibu Saudaraku, iblis itu tahu yang namanya permainan hit and run, pukul dan lari. Ya, mungkin permainan hit and run ini nggak bisa untuk menjatuhkan kita. Mungkin tidak akan cukup. Sehingga apa yang dilakukan iblis? Iblis menjadwalkan rentetan panah api, ya, panah berapi untuk mencoba melemahkan kita. Apakah itu kesulitannya bersifat mekanis atau medis? Kesulitan finansial atau relasional? Jenis serangan ini tidak biasa. Dan yang pasti ditujukan untuk menyerang kita di tempat yang jauh lebih dalam dari dompet kita, dari jadwal kita, atau keamanan pekerjaan. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ingat bahwa iblis membenci anak-anak Tuhan. Amin. Kalau kita anak-anak Tuhan, saya mau pastikan kita pasti dibenci oleh iblis. Yesus berkata bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku, karena kita diciptakan menurut gambar Allah, diselamatkan oleh anaknya, diam di dalam roh Allah, dan ditakdirkan untuk kemuliaan Allah, maka iblis
akan menempatkan punggung kita sebagai targetnya dan menyatakan perang kepada kita. Kenapa? Jangan tersinggung. Ini adalah seperti perselisihan keluarga dan kita adalah anak yang sangat disukai. Jadi karena kita anak yang disukai oleh Tuhan, maka iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Pertanyaannya, apa yang iblis kejar? Apa yang iblis kejar? Bapak Ibu Saudaraku, iblis ingin mencuri sukacita kita. Iblis akan membajak iman kita. Iblis akan menyabotase moralitas kita. Dan pada akhirnya menggagalkan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang pasti, iblis pasti akan mencoba memfitnah pengertian kita tentang identitas kita sendiri. Nah, ini yang bahaya. Iblis akan mengejar inti terdalam kita, yaitu apa? Pusat pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena pusat pikiran dan hati kita itu ada di mana, di situ ada iman kita berlabuh dan di situ ada persekutuan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, iblis akan menggunakan alat apapun yang ia temukan untuk menanamkan keraguan, ketidaknyamanan, penipuan di dalam diri kita. Sehingga kita ingin menyerah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, iblis ingin mempertanyakan iman kita pada kebaikan dan juga kasih Allah. Apa yang dikatakan kebenaran firman-Nya tentang kita? Dan apakah kita dapat melewati babak ini dan bangkit kembali untuk serangan lain? Itu iblis lakukan untuk menjatuhkan kita. Tapi inilah yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita semua. Bahwa bagaimanapun iblis menyerang kita, bagaimanapun iblis begitu kuat dengan rancangan-rancangannya, yang dia targetkan kepada kita, kita pasti bisa untuk melawannya. Katakan amin. Kita pasti bisa menang. Katakan amin. Kenapa? Karena kita benar-benar dapat mempersiapkannya. Kita bisa tetap kuat sepanjang pertempuran penuh dan terus berjalan. Kenapa? Karena sifat Allah kita yang tidak pernah berubah. Karena kuasa kebangkitannya yang bekerja di dalam diri kita. Dan karena sumber daya tidak berujung yang kita miliki di dalam Kristus. Ini yang membuat kita menjadi mampu, menjadi bisa untuk melawan semua serangan iblis. Katakan amin. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan keterampilan bela diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan uang kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Yang kita bisa lakukan untuk melawan iblis, karena kita memiliki roh Allah di dalam diri kita. Firman Tuhan di tangan kita, Bapa yang melindungi dan Tuhan yang menang, yang berdiri di kanan kiri kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ingat bahwa Yesus ketika mati di atas kayu salib, Yesus telah melucuti musuh dan mengambil senjata musuh itu melalui salib. Mari kita baca di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 15. Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 15. Ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Iblis mengancam kita sekarang dengan senjata yang tidak diisi, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena kita mengerti, kita memahami bahwa Yesus telah melucuti iblis, mengambil senjatanya melalui salibnya, maka kita bisa menatap iblis selama serangan berikutnya. Dan kita bisa bilang bahwa kita tidak takut, bilang bahwa iblis hanya gertak sambal saja. Setelah itu kita bisa berdiri tegak melawan iblis. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kisah perjanjian lama tentang Ayub dengan jelas menunjukkan bahwa iblis mampu menimbulkan kekacauan pada kehidupan orang baik. Dan itu di dalam waktu yang sangat singkat. Di dalam Ayub 1 ayat 13 sampai dengan 19. Saya tidak perlu bacakan.
Dalam Ayub 1 ayat 13 sampai dengan 19, iblis mengatur dan melepaskan berbagai serangan pada Ayub untuk tiba pada hari yang sama. Ya, di situ dikatakan pencuri menyerbu, ya, mencuri ya sebagian ternak Ayub dari ladang. Kemudian di situ disampaikan juga diceritakan kebakaran terjadi di salah satu kandang domba, menewaskan seluruh kawanan serta beberapa hamba Ayub. Dan yang terburuk pada hari yang sama, ada angin topan melewati rumah putra sulung Ayub, di mana dalam rumah itu ada anak-anak Ayub lainnya yang berkumpul untuk makan bersama keluarga. Seluruh struktur runtuh dan mengubur anak-anak Ayub pada saat itu juga. Ini adalah hari yang jahat bagi Ayub. Dari sudut pandang Ayub, ini adalah saat yang terburuk di dalam hidupnya. Rasanya acak, gak karuan, Bapak Ibu Saudara. Apakah hanya kecelakaan? Apakah hanya kebetulan? Apakah hasil dari perubahan iklim? Tidak begitu. Kenapa? Karena Alkitab menggambarkan serangan khusus ini secara strategis, direncanakan oleh iblis dan sangat terorganisir. Mari kita baca ya di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 12. Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 12. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jelas sekali bahwa tujuan iblis adalah membuat Ayub meninggalkan imannya. Membuat Ayub menilai bahwa Allah adalah Allah yang jahat karena membiarkannya, dan kemudian Ayub dapat mengutuk Allah di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi karena debu mereda, Ayub tersungkur ke tanah dengan hati yang hancur dan secara mengejutkan melakukan kebalikan dari apa yang diharapkan oleh iblis. Justru pada saat itu Ayub menyembah Tuhan di tengah-tengah rasa sakitnya dan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 21. Di sini iblis kalah di putaran pertama. Jadi iblis mulai lagi memperkuat panasnya dan menyerang. Apa yang diserang? Kesehatannya Ayub. Ya. Setelah kesehatan Ayub diserang, kemudian istri Ayub menghampiri suaminya, mengejek dengan mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Di dalam Ayub 2 ayat 9. Ayub merasa heran, dari mana istrinya mendapatkan ide itu? Ya. Nasihatnya persis seperti yang iblis dorong untuk Ayub lakukan. Tetapi iblis kalah juga di putaran kedua. Secara keseluruhan iblis mencoba menemukan celah di dalam hati Ayub. Lewat apa? Lewat harta miliknya, lewat anak-anaknya, lewat kesehatannya, lalu istrinya. Dan akhirnya lewat apa lagi? Teman-teman yang tidak mendukung. Tapi kita bisa melihat bahwa iblis kalah di setiap putaran. Dan rencananya menjadi Gatot. Tahu Gatot? Gagal total Bapak Ibu Saudaraku. Karena ketika semuanya menentang dia, Ayub masih berpegang teguh pada Allah. Dengan kesetiaan yang jika dipikir-pikir dengan indahnya mencerminkan Yesus di kayu salib. Ya, Ayub berkata begini dalam Ayub 13 ayat 15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dan kemudian di dalam Ayub 19 ayat 25 dikatakan gini. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu Saudaraku, Ayub berdiri teguh di dalam semuanya itu. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Mari kita dengarkan baik-baik. Bahwa kita juga bisa. Amin. Serangan iblis tidak peduli bagaimana rasanya. Tidak pernah begitu kuat sehingga secara otomatis akan berhasil melawan kita. Katakan amin. Saya ulangi.
serangan iblis tidak peduli bagaimana rasanya, tidak pernah begitu kuat sehingga secara otomatis akan berhasil melawan kita. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, iblis tidak berhenti menggunakan buku pedoman yang sama. Dalam perjanjian baru, Petrus menggambarkan iblis sebagai berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Itulah yang masih dilakukan iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang masih dilakukan oleh iblis hari ini. Di negara kita, di komunitas kita, di gereja kita, dan di sekitar keluarga kita. Iblis atau salah satu perwakilannya berkeliaran. Apa? Mencari. Ingin menginvasi sesuatu tempat. Menunggu waktu terbaik untuk mengganggu kedamaian kita. Dia akan menunggu saat di mana kita paling rentan. Di mana saat kita kelelahan, marah, takut, kesepian. Atau ketika kita merasa sangat nyaman sehingga kita menurunkan perisai dan membiarkan pertahanan kita kendur. Pada saat itu iblis akan menyerang kita. Kita mungkin tidak mengenalinya sekarang. Hari ini mungkin hari yang sangat cerah, ya, keren, bersenang-senanglah ketika kehidupan berjalan dengan baik. Kita mungkin tidak memikirkan bagaimana iblis merencanakannya. Kita tidak perlu khawatir atau takut, tetapi kita juga jangan tertipu atau naif. Dan 1 Petrus 5 ayat 8 katakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, kata Petrus. Sadarlah bahwa iblis hanya menunggu waktunya. Menunggu, Bapak Ibu Saudaraku. Ini sangat licik. Dan ketika iblis membuat kita dalam posisi yang diinginkannya, ya, mungkin saja kita terlalu percaya diri atau apatis atau cukup terganggu. Iblis baru akan melancarkan serangan-serangan kejutan, baik secara halus atau tiba-tiba. Karena menurut dia itu waktu yang paling efektif. Bagaimana caranya? Mungkin dengan godaan yang tepat waktu. Terkadang senjatanya adalah menghasut, penyesatan dalam pemikiran kita. Perpecahan dalam pernikahan kita. Atau keputusasaan dan depresi karena kehilangan. Atau terkadang seperti dalam kisah Nehemia dari perjanjian lama. Hanya pengalihan yang tepat waktu. Coba kita buka ya dalam Nehemia ya. Ketika Nehemia memimpin proyek pembangunan kembali tembok di sekitar Yerusalem, Nehemia terus-menerus diundang untuk menjauh dari misinya, dari prioritas misinya. Orang-orang duniawi terus memasukkan diri mereka ke dalam jadwalnya, menuntut perhatian daripada Nehemia untuk mengalihkan tugasnya atau misinya. Di satu waktu pengalihannya adalah orang yang merencanakan mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ya, itu dalam Nehemia 4 ayat 8. Di hari yang lain, Nehemia menghadapi keluhan yang keras dari penduduk setempat. Nehemia 5 ayat 1. Yang berseru tentang ketidakadilan ekonomi, kemudian musuh-musuhnya menuntut dia pergi ke sebuah pertemuan penting. Berusaha menghentikan kemajuan Nehemia jika tidak membuatnya terluka secara fisik. Ini yang dihadapi Nehemia, ya. Dan tentu saja ada di mana hari di mana orang-orang menyebarkan desas-desus, mau menakut-nakutkan kami, pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Ya, itu ada dalam Nehemia 6 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari, setiap kali itu terjadi, rasanya seperti hari yang jahat. Tapi kita lihat dalam perjanjian lama ini, dalam kisah Nehemia ini, bahwa Nehemia tidak mau berhenti. Nehemia tidak mau menyerah. Dia terus meresponi dengan apa? Dengan berdoa, meminta bantuan. Kemudian dia mengumpulkan timnya, mengabaikan para penuduhnya dan keadaan darurat terkini mereka. Dan kemudian tetap berada di jalur yang benar sampai tembok itu selesai. Iblis terus memanggil, tetapi Nehemia terus memblokir panggilan iblis tersebut. Nah, ini serangan pengalihan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mungkin juga hari ini kita mendapat serangan pengalihan. Serangan pengalihan itu adalah salah satu strategi khas iblis. Ya, nyamuk kecil, ya, tapi mengganggu dan mengalihkan. Pernahkah kita merasakan? Pernahkah kita mungkin mengalaminya? Ya. Saya mau bacakan dalam Lukas 10 ayat 41. Ya, Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, apa yang dilakukan oleh Marta? Ya, itu adalah pengalihan. Karena yang Tuhan mau, seperti Maria, duduk diam, mendengarkan.
Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, reaksi alami kita terhadap kefrustasian, ya, biasanya atau sepertinya mungkin menyalahkan orang yang terlibat. Merekalah yang mengganggu kita, merekalah yang membuat kita marah. Jadi kita selalu mencari kambing hitam. Kita pikir masalahnya adalah orang-orang bodoh duniawi dan dalam hidup kita. Dan Tuhanlah satu-satunya yang bisa menghentikan mereka semua melakukannya. Dan Dia tidak melakukan apa-apa. Ini strategi iblis. Nah, inilah yang ditanamkan oleh iblis. Ya, benar-benar iblis bisa menanamkan ide-ide buruk, asumsi jahat, tuduhan keras di benak orang lain terhadap kita. Kenapa? Karena iblis itu adalah pendakwa. Kata setan itu artinya pendakwa. Dan tuduhan palsu adalah keahliannya. Ingat ya, iblis menghasut Yudas untuk mengkhianati Yesus. Iblis menghasut Yudas. Apakah iblis benar-benar memiliki kuasa untuk mempengaruhi kekuatan alam? Kalau kita baca di Ayub, ya, apakah iblis bisa terkadang menjadi pendorong di balik sakit penyakit? Iblis melakukannya dalam kehidupan Ayub. Namun bukan berarti iblis ada di balik setiap kesulitan atau bahwa iblis mencetuskan setiap sedu sedan. Ya, kita sama sekali tidak mempercayai itu. Tetapi Alkitab mengatakan, mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap tipu muslihat iblis. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini sumber masalahnya. Ini sumber masalahnya. Ada musuh yang nyata dan tangguh di belakang ini yang suka mengancam kita dengan taktik rasa takut untuk membuat kita merasa lemah. Yang ingin berbisik di hati kita bahwa kita tidak bisa melakukannya. Bahwa kita tidak bisa, kita terlalu tidak memadai, ya. Tidak didukung, pasokan kurang, tidak siap. Iblis berharap kita akan merasa dikhianati oleh Allah. Iblis ingin kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Allah. Meski Allah tidak pernah meninggalkan kita atau berhenti mengasihi kita. Bahkan untuk sesaat Allah tidak pernah melakukan itu. Tapi coba tebak, hari ini ketika kita sudah mendengarkan ini, kita harusnya lebih siap sekarang Bapak Ibu Saudaraku. Kita mendapatkan baju besi lengkap dari pengertian yang lebih baru dan benar tentang siapa kita, identitas kita yang menguatkan kita. Kita telah disiapkan oleh Kristus dengan berjaga-jaga dan sekaligus alat yang diperlukan untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi apapun hari yang jahat itu terjadi, kita harus siap. Katakan amin. Ketika hari itu tiba dan iblis menyerang, jangan panik Bapak Ibu Saudaraku. Atau jangan lari ketakutan. Bahkan juga jangan gentar. Mari persatukan saja tubuh Kristus, ya. Keluarga kita sama-sama satukan tubuh Kristus ini di dalam doa. Berdirilah tegak, tetap beritakan firman Tuhan. Perkatakanlah kebenaran dalam kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu taatilah apa yang Tuhan telah katakan untuk kita lakukan. Dan kita terus bergerak maju dengan iman. Menaati misi yang telah ditugaskan kepada kita oleh Allah. Kita berdiri teguh, berpegang pada Tuhan dan menghormati Tuhan di tengah-tengah kesakitan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan ketika di bawah serangan keras dari setiap bagian yang dibayangkan, hidup kita bisa menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan Tuhan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi selama sisa hidup kita, saat kita berjalan bersama Tuhan, kita dapat terus berdiri teguh. Karena siapa kita? Milik siapa kita? Apa yang kita miliki? Dan siapa yang dengan kuat hidup di dalam kita? Itu menjadi penting. Ini dasar, ini pokok sehingga kita mampu menghadapi serangan-serangan iblis. Kita tetap menjadi kuat selama serangan-serangan rohani itu muncul. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jemaat homilisi yang dimanapun berada, saya ingin kita melihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 sampai dengan 10, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana kita menghadapi, ya. 2 Korintus 6 ayat 2 sampai dengan 10. 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dan itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ayat 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, ya, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang kita baca ini di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 sampai dengan 10. Saya mencoba kita melihat ada 3 hal. Hari ini kita sedang dalam menghadapi kesulitan apa? Kesulitan apa yang sedang kita hadapi hari ini? Ya. Lihat, di sini tunjukkan di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan 5. Kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan Allah, inilah kesulitan-kesulitan yang kita sedang hadapi. Dan kemudian bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dan tetap kuat di tengah-tengah semua ini, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan di dalam ayat 6 sampai ayat 7 katakan ini. Kita bisa menghadapinya. Kita bisa menjalani hidup kita. Yaitu ayat 6 katakan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7 katakan, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Inilah caranya kita menghadapi, menjalani hidup kita di tengah-tengah serangan rohani itu. Dan yang terakhir, ketika kita mengetahui keadaan kita yang sangat sulit, kita harus tahu, tadi saya sudah sampaikan, bagaimana identitas dan warisan kita di dalam Kristus itu membantu kita untuk kita berdiri teguh bagi Allah. Kita mesti punya konsep yang benar tentang identitas diri kita, bahwa kita di dalam Kristus. Ya, ayat 8 ya, tadi dalam 2 Korintus 6 ayat 8 dikatakan gini, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ya di bumi ya, namun dipercayai di dalam Kristus. Sebagai orang yang tidak dikenal di bumi ya, saya tambahkan di bumi, namun terkenal di dalam Kristus. Ya, sebagai orang yang nyaris mati di bumi, dan sungguh kami hidup di dalam Kristus. Jadi kita tahu identitas kita di bumi dan identitas kita dalam Kristus. Sebagai orang yang dihajar di bumi, namun tidak mati kalau kita di dalam Kristus. Ayat 10. Sebagai orang berduka cita di bumi, namun senantiasa bersuka cita di dalam Kristus. Ya, sebagai orang miskin di bumi, namun memperkaya banyak orang di dalam Kristus. Sebagai orang yang tidak punya di bumi, sekalipun kami memiliki segala sesuatu di dalam Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, melainkan kekuatan, kasih dan pikiran yang sehat. Dan karena siapa diri kami di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami memiliki kekuatan di dalam Engkau untuk melawan serangan-serangan musuh. Terima kasih atas janji Tuhan, bahwa Engkau akan setia mengasihi kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berilah kami Tuhan peneguhan untuk mengenali bagaimana musuh menyerang. Tolonglah kami mengenakan baju zirah dari Tuhan, berdiri teguh dengan keyakinan akan firman-Mu ya Tuhan, dan dengan doa menjadi pemenang di dalam setiap pertempuran rohani. Persiapkanlah kami untuk berjalan di dalam kebenaran dengan kepala yang tegak.
Biarlah mata kami selalu siap dan hati kami selaras dengan suara-Mu. Engkau telah menang dan Roh-Mu hidup di dalam kami. Oleh karena itu kami menjadi umat pemenang dan kami menjadi kuat apapun serangan daripada musuh itu, karena Engkau di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.